Sampean tercatat sebagai orang Madiun pertama menginjakan kaki di Asik. Gunung Wiramit. Weh, tepuk tangan Madiun, dulu. men. Bangga sih gitu loh. Baik teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, kali ini saya mau membahas di balik layar perjalanan saya kemarin, khususnya waktu naik bus. Oke, tapi nanti ada video yang saya ini wawancara sama namanya Mbak Ida. Itu Pok Darwis daerah sana, dusun Kampung Curah Dami ya. Jadi itu ada nanti di pertengahan. Untuk di awal ini saya mau menceritakan kejadian waktu saya naik bus saja. Sebenarnya kemarin udah jelas ya di part 1, tapi ada beberapa momen yang mungkin gak terekam dan ya namanya kita panik ya. Jadi agak gak sempet lah nyalain kamera. Cuma beberapa aja yang kerekam. Waktu di mana kemarin? Jember dikit, di Probolinggo juga itu. Oke, langsung kita mulai ngolasnya. Gas sambil sempat ya teman-teman, maaf. Nah kemarin sebenarnya dari awal udah ada kekacauan ya waktu saya ada di Madiun, yang udah tak omongin sih di video. Waktu saya telepon sama agennya Mila yang ada di Madiun, itu mas nanti untuk jurusan ke Jember itu jam setengah 6 ya. Nah habis saya telepon itu posisi masih jam setengah 5 kemarin. Itu udah dateng. Nah otomatis aku mikirnya, oh ini yang dari Jember udah dateng. Nah ternyata itu yang mengarah ke Situbondo, maksudnya lewat jalur utara, bukan yang selatan yang Jember itu. Tapi ya sama-sama ke Banyuwangi, sama-sama transit ke Probolinggo. Jadi udahlah aku kayak kemarin aja ke Probolinggo dulu, terus ke Jember. Nah udah kan akhirnya itu. Tahunnya juga waktu udah naik kemarin. Lumayan lah di situ aku awalnya santai. Terus tak pikir-pikir, loh ternyata di map itu dari arah Probolinggo ke Jember itu agak muter teman-teman. Sedangkan yang tak naikin itu arah Situbondo itu lurus lewat jalur utara kan ya. Enak loh. Terus posisi Bondowoso itu juga ada di tengah-tengah antara Jember sama Situbondo. Otomatis kan aku dilema itu di bus. Wah ini gimana ya? Atau kan aku udah bayar itu sekitar 90.000 kalau nggak 94 kalau nggak salah itu sampai Probolinggo. Aku pengen nambah, udah mas sampai Situbondo aja. Pengenku gitu. Tapi tuh mikir terus kan di bus, wah enaknya gimana ya? Apa aku harus transit dari kayak dulu aku Probolinggo, terus kalau dulu kan aku ke Besuki, setelah itu kalau ini kan dari Probolinggo ke Jember, sama aja gitu. Nah wes penuh pertimbangan di bus itu, aku dilema enaknya gimana. Terus aku tanya ke kernet, mas ini Situbondo lewat ya? Iya mas. Karena aku panik ya, tak yakin lagi, aduh ini gimana. Yes, keputusan awalku aku mau ke Probolinggo dulu, transit ke Jember, nggak masalah. Pikirku ya sama kayak kemarin waktu di mana ke Argopuro itu santai, dapat bus ya aman lah maksudnya gitu. Ternyata enggak, waduh ribet. Nah sampai di Probolinggo itu ternyata aku diberhentiin ke agennya, maksudnya tempat agennya di Probolinggo itu tuh nggak ke terminal. Otomatis aku panik tuh, lah gimana ya? Terus aku tanya sama orang yang di situ, Pak ini ke Jember kan? Iya ke Jember ada, nanti 1 jam lagi. Nah pas di situ aku agak mikir, aku tanya orang yang sama-sama kita nungguin Mila, tapi orang itu tujuannya ke Banyuwangi lewat Jember. Mas ini enaknya lewat
kalau mau ke Bondowoso itu enak dari Situbondo apa dari Jember yo. Nah masnya ini ngomong sebenarnya deket dari Situbondo mas, enak. Tapi nggak ngomong terkait bus yang dari Situbondo ke Bondowoso ya. Nah aku tuh wah enaknya gimana ya. Nah pas aku nyampe itu nggak lama ada bus jurusan ke Situbondo. Aku panik lah ya pokoknya di situ aku panik di Probolinggo itu di agennya. Aku sampai udah mau naik bus lagi jurusan ke Situbondo. Padahal bus yang tak tumpangi di awal itu juga sama-sama Situbondo. Nah disitu ada datang bus lagi ke Situbondo, aku bingung. Pak, ini nanti Situbondo ada nggak bus yang ke arah Bondowoso jam segini? Wah nggak ada mas, sampean harus nunggu subuh lah minimal gitu. Otomatis, aduh pak nggak jadilah. Wes, aku balik lagi ke agennya, udah nyebrang, udah mau naik, nggak jadi. Wes, akhirnya nungguin bus yang jurusan Jember, Banyuwangi tapi lewat Jember. Wes, lama itu ternyata. Di situ saya juga punya kendala kemarin ATM ya, ini kebiasaan burukku. Aku itu jarang sekali ngambil uang banyak teman-teman. Bahkan kadang dadaan semua. Yus nggak tahu lah, pokoknya kebiasaanku gitu. Kalau di angkutan umum pasti sedia uangnya itu pres-pres gitu loh. Padahal ya kadang panik waktu kurang. Udahlah terkait keputusanku naik bus itu antara Situbondo apa Jember, aku akhirnya putusin kelewat Jember. Keputusan awal Jember. Nah akhirnya dapat bus ke Jember. Murah sih sama aja, harganya sama aja ke Jember sama waktu dulu ke Besuki itu sama aja. Sampai di Jember ya aku diomongin sebenarnya ada mas Damri jam 1. Ternyata tujuannya mana? Banyuwangi, Bali itu. Ketapang Banyuwangi. Duh ya enggak gitu rek, aku ke Bondowoso. Otomatis ya itu aku ngemper. Dan ngemper itu lumayan agak panik-panik dikit teman-teman, karena musisi ya namanya ngemper ya, tidur itu pasti sulit. Aku mikir waduh besok ini hitungannya aku pagi ini hari ini tuh naik jam 2, aku ini nggak bisa tidur sampai jam 3, sampai hampir subuh itu nggak bisa tidur. Akhirnya yes tidur ayam, antara ini tidur apa enggak ya kan. Dan akhirnya maksa untuk pokoknya istirahat merem, entah itu tidur enggak. Guys, akhirnya nggak bisa tidur teman-teman sampai pagi jam berapa? Jam 7 itu nggak bisa tidur sama sekali. Udah kepikiran wah ini gimana yo naiknya jalurnya kayak gitu, aku nggak bisa tidur, wah parah. Ya memang aku masih ada camp, tapi ya takutnya kayak di sebelumnya aku terus ngantukan gitu. Itu bayanganku waktu di situ. Nah malamnya juga gitu panik terkait bus Damri ya, bukan bus Damri awalnya. Ternyata bus yang mengarah ke Jember, yang lewat Jember ke Bondowoso itu terlalu siang teman-teman. Otomatis waduh ini aku mepet. Posisi aku kan belum tidur, pokoknya aku harus tidur nanti gitu, tujuanku gitu. Nah untung ada temen dari ya kenalan sih dari Grobogan Purwodadi, itu dia juga ke Ijen, naik Damri aja mas. Wah bila bisa nih mas, tapi online. Nah online aku. Nah di situ juga aku langsung download aplikasi Damri, daftar langsung online. Dan untungnya di aplikasi itu tinggal 1 kursi teman-teman. Wah ini rezeki banget ini, aku dapat 1 kursi. Ya bersyukurlah, itu sepersekian detik. Ya mungkin ya nggak tahu ya namanya itu bus online, sistem online nih, kita nggak tahu beberapa menit atau berapa jam detik tiba-tiba habis kan. Aku yang sulit harus nunggu, dan itu kemungkinan nyampe di Bondowosonya itu siang banget. Kacau kan posisi aku nanti belum tidur. Alhamdulillah aku dapet Damri jam 8. Wes lah gak masalah, aku naik Damri langsung tidur lewat alun-alun Jember. Setelah stasiun Jember sih kemarin aku langsung tidur, pokoknya tidur lah. Jadi perjalanan kemarin tuh yang tak takutin hanya ngantuk teman-teman di awal, karena ya udah road naik busnya itu
Oh iya, ada yang lupa. Ternyata waktu di mana? Probolinggo itu aku disaranin kalau mau ke Bondowoso itu mending startnya dari Surabaya, teman-teman. Jadi ada bus ya sama-sama Mila itu dari Surabaya langsung ke Bondowoso gitu. Lebih cepat, lebih simpel. Otomatis kan kalau itu aku dari mana? Madiun naik Sumber lah atau Mira ke Bungur, dari Bungur ke itu. Simple sebenarnya. Ya mungkin next lah, gak apa-apa, ini ribet saya di awal gak masalah, yang penting aku dapat pengalaman dan tahu juga apa trik-triknya gitu loh. Yes, aman. Udah, singkat cerita perjalanan di awal udah selesai, sampai di Bondowoso aku nungguin Pak Kabun, akhirnya datang, udah dianterin ke rumah makan Joglo itu. Di situ baru aku diceritain terkait piramid dan yes, intinya apapun lah, cerita-cerita dikit. Nah, dan aku dapat kesempatan ngobrol sama Pok Darwis terkait Gunung Piramid yang rencana mau diresmikan. Jadi mungkin teman-teman tonton dulu video yang ini, selanjutnya nanti ada satu, intinya lucu Pak Kabun, ini antara lucu sama ya aneh lah pokoknya. Ya, tapi tonton dulu yang percakapan saya sama Mbak Ida. Oke, gas. Oke teman-teman, saat ini kita berada di warung Joglo dan kita sama Mbak Rika. Ya. Mbak Rika ini siapa, Mas? Ketua Pok Darwis. Ya, Oke. Darwis di Padang. Nah, Mbak, aku mau tanya-tanya nih terkait ke Gunung Piramid. Boleh. Biasanya kan teman-teman itu tanya terkait resmi gak resminya ya. Iya. Untuk saat ini gimana, Mbak? Untuk saat ini kalau piramid sendiri itu sebenarnya masih belum resmi dibuka. Cuma untuk kelembagaannya kami sekarang mulai menata, dari dimulai kelompok masyarakat dari Pok Darwis, kemudian SK Bupatinya kami sudah selesai, tinggal MOU dengan Perhutani dan kemudian izin-izin lainnya mungkin dan difasilitasi Dinas Pariwisata. Wah, mantap. Insya Allah, mohon doanya. Amin amin. Jadi ada kemungkinan resmi secara ya resmi pada umumnya. Iya, insya Allah seperti itu. Tapi masih dalam penelitian, kayak Oh, gitu. pendaki-pendaki profesional itu didatangkan untuk uji coba kelayakan untuk pendakian. Karena kan di sini ekstrim, Mas, Iya. untuk menghindari jatuh korban dan juga mungkin SOP-nya seperti itu. Karena bagaimanapun meskipun kita nggak dibuka pun, karena banyak sekali pendaki-pendaki yang naik, terutama pendaki yang belum profesional sih. Nekat. Jadi Aduh. dengan perlengkapan yang seadanya, adik-adik pelajar gitu kan kasihan Iya. kalau nanti jatuh korban. Kayak sepatu aja kadang nggak pakai, Mas, pakai sendal. Jadi naiknya itu wis ala kadarnya. Ala kadar. Nekat Wah, banget, bahaya itu. gitu. Jadi daripada seperti itu, masyarakat kami kumpulkan dengan pemerintah desa kelurahan setempat di sini. Alhamdulillah kita kompak, kita komit untuk bagaimana kita membangun desa, menjual desa tanpa kehilangan desanya. Kebetulan di sini kelurahan, jadi kampung wisata. Kampung wisata. Oke. Oke, jadi kemungkinan bisa resmi, teman-teman. Selama ini Gunung Piramid masih tanda tanya ya. Banyak yang meragukan itu resmi apa enggak. Jadi emang saat ini masih belum resmi tapi bisa ya. Kalau sekedar mencoba tapi wajib get gitu bisa. Bisanya kami tidak bilang bisa, soalnya kan itu nanti takutnya ada sesuatu gitu loh, Mas. Dan Oh, lahannya gitu. kan lahan perhutani juga. Tapi ya pendaki naik, ya kami ya nggak tahu itu Oh, lewatnya mana, gimana caranya, kan masih belum gitu. ada SOP-nya seperti itu. Bahaya ya. Nekat semua. Waduh. Jadi seperti jenengan naik kan nanti mudah-mudahan selamat ya. Amin, amin. Ini turun lagi. Tapi misalkan ada sesuatu kan mau minta pertanggungjawaban ke Oh, siapa iya, gitu. benar. Tapi kalau ada pengelola mungkin kan kita tahu, mungkin identifikasi, oh pendaki sudah pakai SOP resmi sesuai yang ini. Ya, benar. Ketentuan untuk naik ada larangan apa, pendaki sudah sehat kan pasti dicek semua kesehatan gitu. Mantap.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk terkait lah kok Mas Cito naik gimana? Nah itu gimana Mas? Aku menurut sampean Mas. Kalau secara pegiat alam Mas, piramid belum legalitas, belum ada aturan baku. Memang ada himbauan. Ada 3 poin Mas. Kemarin itu surat edaran dari Perhutani 1. Piramid pernah makan musibah. Yang kedua itu piramid rawan longsor atau bencana. Yang ketiga itu dilarang ngecamp. Iya. Dan poin terakhir Mas, bagi yang nekat risiko tanggung sendiri. Oh begitu. Jadi Resiko ditanggung penumpang nih. begitu teman-teman, resiko tanggung penumpang. Tapi kebanyakan yang naik ilegal itu nekat itu orang sini aja ya? Apa Dari luar kota? juga, tapi ada banyak. Nggak pakai tour guide, contohnya beramai-ramai naik gitu. Wah, Padahal ngeri. kan ekstrim Iya. sekali. Wajib pakai ini porter dan tour guide-nya. Nah, Joglo sendiri perannya di sini sebenarnya sebagai rest area. Base Di camp base istilahnya. camp, iya, Oke. kami ada homestay juga. Wih mantap. Mantap. Karena tidak hanya piramid, mungkin sementara ini ikon Mas. Iya. Cuma kita ada paket-paket edukasi di sini. Apa aja nih edukasi Paket wisatanya? Edukasi wisatanya jamu rempah, ada Jamu bordir, ada wisata kuliner juga seperti jajanan Tempo dulu. Oh gitu. Ada mebler di sini, banyak kerajinan-kerajinan dari kayu, dari bambu. Tuh, jadi ada edukasi pertanian juga dan lain sebagainya. Selain Gunung Piramid ada macam-macam juga ya Iya, untuk wisata desanya itu. Kampung ya, kampung Karena wisata. di sini masih kelurahan. Kelurahan. meskipun terkemas kayak kesannya desa. Iya. Bagi orang jauh tetap desa. Desa. Apalagi di lereng gunung. Iya. Desa Bener. banget. Tapi luar biasanya itu tamu justru yang kadang bermalam di sini itu dari Jakarta, ada pilot Garuda kemarin juga mendaki. Ada dokter ya, ada cewek juga masuk. Oh kemarin cewek yang di shoot itu, aku tahu nonton itu. Keren. Itu sampai puncak Mas kemarin. Semua rata-rata sampai puncak. Sampai puncak ya, mantap Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau tak lihat di YouTube sama Pak Kabun ini udah safety. Siap Mas, jadi kalau kita itu secara teknis makanya kita perhatikan Mas. Iya. Makanya kemarin kita itu bulan sudah kita break dulu, kita ribut dulu karena kita juga ini Mas Pak, menghargai kedua almarhum yang pernah jatuh di bulan Suro. Oh Jadi gitu. teknis makanya kita perhatikan. Iya. Oh kemarin bulan Suro. Naas mungkin. Iya. Bulan naas. Jadi banyak ibadah kan harusnya ya. Iya. Banyak mendekatkan diri sama Allah. Bener. Iya. Oke mantap gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya tanyakan. Boleh. Oke. Ya jadi kurang lebih seperti itu obrolan sama Ketua Pok Darwis Kampung Curah Dami. Ya semoga segera dapat izin resmi pokoknya, dan safety lah, intinya resmi dan safety yang penting itu, karena jalur Gunung Piramid bener-bener ya di luar nalar pokoknya. Nah terkait tadi aku sebelumnya aku ngomong masalah guide ya Pak Kabun ini, aku agak ngerasa Pak Kabun ini gimana ya, antara unik dan pokoknya unik lah menurutku ya. Posisi Pak Kabun ini menawarkan jasa guide agar nganterin tamu, dan ya ini nggak gratis gitu loh teman-teman. Intinya guide aku juga nggak gratis gitu. Aku bingung mau ngomong kayak gimana. Jadi Pak Kabun ini bukannya kayak menceritakan keamanannya, tapi enggak. Dia kebalikan. Dia ini cerita intinya mendramatisir jalur. Ceritanya itu jalur ini horor, ekstrim banget, bikin down mental kita gitu loh. Kayak biar kita ini gak jadi naik. Paham kan teman-teman? Apalagi teman-teman udah pernah nonton review dari beberapa YouTuber gitu, udah tahu kalau jalurnya seperti itu, ditambah cerita Pak Kabun yang lebih mantap lagi. Andai kan cerita itu tak rekam ya, aku nggak tak rekam, aku ngantuk sih posisi. Unik lah, ya begitulah Pak Kabun. Dia nggak pengen nganterin orang,
tapi dia buka jasa nganterin orang. Gimana ya? Pokoknya teman-teman kalau mencoba nanti bakal lah, tapi siapin mental dulu, jangan, ini nggak sembarangan soal itu, bener teman-teman, nggak sembarangan jalur ini. Swear aku nggak bohong terkait jalur. Nah jadi seperti itu terkait cerita Pak Kabun di awal. Kadang aku juga mikir kok gini ya seperti itulah. Nanti semoga Pak Kabun nonton. Nah dan lanjut ke perjalanan di awal, emang nggak ada apa-apa lah, dan bener kalau untuk jalur ini itu nggak resmi ya teman-teman, bukan enggak, semoga nanti segera resmi dan ya safety-nya lebih baik lagi gitu. Untuk terkait di perjalanan ya udahlah, di video itu udah ada semua ya, di jalur, terus ya itu semua nggak ada yang tak potong-potong, itu tak potong hanya berbalik kamera atau kalau lagi istirahat gitu aja, itu full saya. Nah sebenarnya tujuan ngulasku kan hanya yang nggak terekam gitu ya. Cuma untuk di jalur emang udah terekam semua. Tapi apa yang mau tak ceritanya terkait jalur? Oh ya, terkait malam waktu di camp ya. Karena aku udah terdoktrin oleh Pak Kabun seperti itu. Dan oh ya, satu lagi ada yang lupa teman-teman. Pak Kabun di video kan ngomong, Mas Yunus kemarin ngajak saya, tapi saya nggak mau karena ini di bulan Suro, ya kan. Padahal waktu saya naik itu posisi masih bulan Suro. Aku nggak tahu ternyata Pak Kabun sendiri ngomongnya bulan Suronya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi seperti itu. Tak pikir 1 bulan full bulan Suro gitu. Kan otomatis aku masih naik bulan Suro kan. Nah otomatis malam itu aku keinget, wes nggak bisa tidur, plus ditambah malam itu yang awalnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba badai itu sampai mau subuh ya. Badainya itu enggak, itu kalau naik bahaya teman-teman, maksudnya gitu. Sebenarnya enggak terlalu besar, tapi kalau di kondisi jalur kayak gitu tetap itu bahaya gitu. Aku mikirnya gini, apa ini pertanda nggak boleh ya gitu. Soalnya dengan kondisi kayak gitu, terus kayak ada, kan aku kadang ya namanya orang ya, pikiran firasat itu pasti ada. Apa kekacauan di awalku itu berimbas ke aku ini gagal naik Gunung Piramid gitu loh. Ya di awal aku juga sempat kacau soal perut, gara-gara habis makan langsung nanjak, itu wajar. Terus sampai campnya itu loh yang bikin tanda tanya pol. Badainya itu bener-bener kayak diundang teman-teman, badai. Padahal sore nggak kenapa-napa, maksud pertanda angin itu nggak ada sama sekali. Ya otomatis malam itu aku juga mikir, aduh masa nggak jadi, aku sayang aku udah sampai sini gitu. Ya itu yang bikin aku agak kacau. Terus untuk di jalur yang terkait cerita horor itu nggak ngaruh karena setiap orang punya cerita masing-masing teman. Belum tentu di situ ada orang kejadian horor, aku kejadian nggak. Aku lebih ke jalur aja wis yang horor, nggak ada setan-setan dan nggak ada wis. Seperti itu wis di Gunung Piramid. Sebelum aku cerita terkait jalur yang berbahaya, titik-titik yang berbahaya, itu saya mau ngomongin terkait ya, lupa aku. Ada yang tanya harga guide. Itu sebenarnya harga guide-nya itu sekitar 750 kalau Pak Kabun aja. Dulu awal aku ngobrol itu emang Pak Kabun aja yang nganterin. Cuma karena mungkin dari pertimbangan Pak Kabun sendiri terkait jalur dan takutnya terjadi apa-apa, akhirnya wajib pakai 2 guide gitu. Akhirnya harganya ya 1.500.000 gitu. Itu nggak tahu per orang apa, mungkin per kelompok ya. Cuma katanya maksimal 2 orang, apapun berani. Cuma nggak tahu ya, tanya aja nanti bisa DM di sini, di bawah sini. Tapi untuk harganya 1.500.000 ya wis itu aja. Untuk terkait simaksi nggak ada karena belum resmi gitu teman-teman. Ya intinya kalau teman-teman mau nyoba itu siapin mental aja dulu. Ya tonton aja lah videoku yang naik turun itu, siapin itu aja.
Pokoknya itu yang ekstrim di bagian situ. Nah, dan pentingnya kenapa harus ngajak guide itu karena ini terkait jalur ya. Udah bahas jalur, medan di situ itu nggak bisa ditebak teman-teman. Sewaktu-waktu berubah. Berubahnya terkait longsor biasanya gitu. Kalau nggak batu jatuh kan otomatis berubah. Nah itu kalau guide-nya nggak kayak Pak Kabun yang sering naik ke situ, itu kan nggak hafal kan, nggak hafal ini titik bahayanya, ini titik yang rawannya kan nggak tahu. Takutnya gitu kalau nggak pakai guide atau pakai guide yang belum jarang lewat situ gitu. Ini seperti itu. Nah kalau dibilang ekstrim secara total itu kalau aku ya yang udah terbiasa, maksudnya pernah lewati jalur yang ekstrim model gitu, nggak semuanya ekstrim, tapi ada beberapa titik yang di luar nalar teman-teman. Kalau baru pertama tahu jalur itu ini gimana ya gitu loh. Pokoknya intinya excited terus sama itu. Ini gimana ya kok bisa-bisanya nemu jalur kayak gini gitu loh. Kalau yang paling awal itu emang aku agak lupa ya di momen mana ya. Di longsor sih. Di longsor, terus di jalur batu yang dijatuhin itu, sama yang waktu tali Mutazam ya, almarhum Mutazam jatuh itu emang ekstrim. Itu full batu. Nah itu yang bikin, ya itu sepatu itu yang paling penting. Terus yang itu vertikal sekali itu yang almarhum Torik jatuh itu, ya itu yang paling parah. Itu nanjaknya. Kalau turunnya hampir keseluruhan karena ya kondisi kita agak didorong kan ya. Jadi tetaplah mending ngisot teman-teman daripada resiko. Terus yang jadi tantangan selanjutnya itu sebenarnya selain di jalur itu di panas itu wah cetar pokoknya teman-teman, sampai napas itu hangat. Jadi pikiran kita itu, nah itu yang ditakutin kan, jalur kayak gitu posisi panas, takutnya mata kita ini jadi agak blur mantul gitu loh karena efek panasnya nyengat pol. Nah akhirnya kan kita agak goyang-goyang mantap ini. Nah itu pentingnya guys. Nah dan alhamdulillah aku sampai puncak gunung yang sangat ekstrim di Jawa teman-teman ya. Itu sangat-sangat bersyukur. Kok nggak nangis mas ya, Jawa ya masa nangis. Nggak, aku cuma bahagia kemarin, bahagia sampai merinding asli. Nggak nyangka kalau aku keturutan naik piramid. Emang dari dulu waktu aku udah ketemu Gunung Kukusan, Gunung Madiun ini tahun 2000 berapa ya, 20 apa 19 itu aku udah pengen banget naik piramid. Cuma kan masih belum yakin aja gitu loh mentalku. Meskipun belum ada vlog panjang ya kan, tapi aku udah yakin kalau itu nggak main-main jalurnya. Ternyata ya bener. Tapi alhamdulillah di tahun ini aku berhasil sampai. Dan kata-kata Pak Kabun yang ini loh, Sampean tercatat sebagai orang Madiun pertama asik, menginjakan kaki di Gunung Piramid. bangga sih gitu loh. Ya mungkin itu aja ya, teman-teman terkait jalur. Untuk yang turun bisa dicek aja di part 3. Dan kalau ada yang ngomong mas masih berani nggak, aku berani teman-teman. Aku pengen naik lagi kalau ada kesempatan di musim penghujan, maksudnya yang dapat kabut, biar ada sensasi yang unik lagi nanti. Semoga kesampaian. Oke, mungkin itu aja untuk di jalur. Terus lanjut. Nah ini perjalanan naik bus. Saya pikir dengan perjalanan saya di piramid dengan lancar, santai, mulus, sampai puncak, sampai turun mulus, itu bus bakal ikutan mulus. Dan ternyata enggak teman-teman. Aku malah lebih kewacau waktu balik. Oke, dimulai dari perjalanan balik. Setelah aku dianterin Pak Kabun ke itu pertigaan Nangkaan itu, beli oleh-oleh tape. Habis itu aku nungguin di halte. Nah, di halte itu aku sempat dilema juga. Kok dilema terus toh mas? Ya gitu teman-teman. Karena aku pengen, tujuanku aku pengen istirahat di bus. Terus lama gitu maksudnya. Sampai Madiun kalau bisa ya kan. Ya gitu.
jadi enak kan. Terus aku dilema di situ karena ada dua pilihan. Yang satu langsung ke Surabaya naik Akas, yang satu ini naik bus kecil itu yang ke Jember. Dan aku nggak tahu kalau ke Jember ini ternyata bukan terminal Tawang Alun, terminal Arjasa. Kacau, kirain aku kemarin Tawang Alun. Nah otomatis di situ aku mikir enaknya gimana ya, Surabaya atau Tawang Alun gitu awalnya. Soalnya kalau aku langsung ke Jember itu bisa cepet, nggak lama aku nungguin di halte busnya datang. Tapi yang ke Jember, nah yang ke Surabaya itu masih 1 jam lagi katanya. Karena aku mikirku aku mending dari Jember ke Madiun langsung naik Mila gitu ya, otomatis aku perjalanan lama kan itu. Jember Madiun rek, bisa tidur sepuasnya kan. Nah gitu. Ya wes, akhirnya tak putusin untuk naik bus kecil itu yang jurusan Situbondo Jember. Dan ternyata waktu sampai di mana, Jember, lah terminal Arjasa. Nah tak pikir terminal Arjasa ini juga tempat pemberhentian apa bus-bus angkutan kota yang besar itu. Ternyata enggak teman-teman. Dari situ aku masih naik angkutan ke terminal Tawang Alun Jember. Wah itu dilema lagi kan ya. Dan pas aku nyampe situ kan maghrib, angkutan gak ada yang mau jalan. Untung waktu habis maghrib itu ada yang punya len, angkutan kuning itu loh. Dia itu nawar saya, kemana mas? Tawang Alun pak. Wes sini aja. Aku tanya berapa? 15.000. Penumpangnya hanya saya aja. Pas jalan sebentar langsung cerita itu yang nyopir, mas biasanya ini nggak mau loh kalau cuma 1 orang ke Tawang Alun. Aku nggak tahu kalau ternyata Arjasa ke terminal Arjasa ke Tawang Alun itu jauh tuh, sekitar 18 kilo ya, 18 apa 17 itu dia ngomong nggak mau. Biasanya harganya naik kalau mau gitu, 50.000, 20 atau, tapi kan dia ngomongnya 15. Wes otomatis aku dalam hati nanti tak kasih tips lah gitu. Nah dan setelah cerita-cerita itu yang sopir len ini ngomong, tadi tuh bos saya kasihan mas sama sampean gitu. Oh aku jadi terharu pas itu. Aku baru beli rokok 1 bungkus, belum tak rokok. Saya gini kan, itu penumpang masih saya aja tuh ke Tawang Alun. Mas rokok enggak? Rokok mas, ini rokok mas. Akhirnya itu gara-gara aku denger ini tadi kasihan mas, sampean sendiri kayak mau ke perjalanan jauh gitu. Akhirnya 15.000 tetap digas gitu. Aslinya nggak mau, otomatis tak kasih, guys itulah kasih rokok aja masnya gitu. Soalnya gini, aku mau ngasih uang, yes, kebiasaan buruk saya tadi, aku itu jarang ngambil uang kan, banyak maksudnya. Uangku di dompet itu tinggal 20.000. Emang rencana kalau emang yang bus Situbondo tadi itu, dari Situbondo itu ke Tawang Alun ya, sampai Tawang Alun aku ngambil ATM, habis itu naik bus Mila gitu rencana. Ternyata kan enggak, akhirnya ini uang tinggal 20.000. Kalau misal ada 50.000 kan bisa lah tak kasih semua gitu buat tips lah gitu, buat beli rokok ngopi. Tinggal 20.000. Adanya rokok, udah rokok aja lah, tak kasih rokok, wes nggak masalah aku. Soalnya dari omongan awal itu aku terus, wah ini ya, ini bukan terus antar penumpang sama apa, intinya dia kerja tuh enggak, ini udah nolong ini ceritanya gitu. Sampai perjalanan ini sebenarnya cerita terkait itu, wah sepi gini-gini, sekarang udah semua orang pakai motor, pakai mobil, intinya curhat lah terkait itu, gak dapat penumpang. Sebenarnya juga miris ya teman-teman. Nah, sampai sana ya itu 20.000 itu tak kasih, masnya sempat ngomong, mas ini gimana kembalian? Gak usah mas, bawa aja. Nah, akhirnya di situ aku nungguin 1 jam bus Mila ya, langsung ke Madiun. Nah wes aku siap untuk tidur lama itu dari situ, dan ternyata enggak teman-teman, masih ada kekacauan lagi. Bahkan itu penyebab aku sampai rumah KO. Nah
Ceritanya aku itu nggak tahu kalau bus Mila yang biasanya tak naikin itu kan ada smoking area. Ternyata bus yang kemarin itu ada yang katanya itu bus baru, ada 4 jenisnya seperti itu nggak ada smoking area. Jadi otomatis smoking areanya itu ya tempat duduk biasa, ya kayak smoking area tapi dibuka gitu loh, persis mirip modelnya. Aku kaget, penumpangnya masya Allah teman-teman, ya namanya bus ekonomi ya, tapi ekonomi pun kalau aku naik yang smoking area nggak kayak gitu, lebih nyaman. Nah kemarin ternyata pas di jalur itu diceritain kan banyak toh itu yang di situ swambat karena saking rapatnya penumpang, bahkan sampai ada yang duduk itu pakai kursi biasa, bukan kursi penumpang umumnya, kursi orang-orang mantu itu sampai dipakai itu. Gila. Dan itu semua orang yang dari, mungkin kalau itu dari Banyuwangi ya, itu tujuan akhir semua, yaitu Yogyakarta. Otomatis kalau aku dari Jember ke Jogja ke Madiun full, nggak ada selah. Aku rasanya pengen turun ganti bus. Gila aku. Bahkan sampai duduk gini tuh gak bisa. Sebelahku orangnya over, BB-nya yaitu sebelahku orangnya agak nggak mau cerita kalau ini. Intinya rapat banget sampai nggak bisa tidur. Apa sekali aku. Jadi yang awalnya aku pengen tidur nyenyak dari Jember ke Madiun gak bisa. Aku cuma tidur itu sampai, seingatku ya, dari sebelum Probolinggo sampai Probolinggo sampai Lumajang itu nggak sampai terminal. Nah sampai terminal baru bangun, sampai Madiun nggak bisa tidur aku. Akhirnya badanku kacau balau di situ. Next aku harus nyari bus yang nggak kayak gitu, karena emang katanya kan itu favorit. Jadi bus baru lah intinya gitu. Mungkin mereka mikirnya namanya bus baru ya nyaman. Iya nyaman, tapi kalau semua beranggapan gitu ya penuh. Mending kalau aku ya smoking area lah, bisa ngerokok santai ya kan. Dan itu yang sambat itu nggak saya aja, hampir semua penumpang itu sambat semua. Karena namanya bus penuh ya, AC itu nggak ngaruh. Jadi sampai mana itu pokoknya aku pas mulai bangun itu ya Lumajang itu sampai Madiun itu kepanasan terus. Ini bisa buat pelajaran ke depan kalau ke arah sana bus Milanya jangan yang ini ya. Udah tak tandai itu bus-bus itu katanya 4 kan, wis tak tanda catat wis. Kalau nggak smoking area nggak berangkat. Karena emang ada beberapa pilihan teman-teman. Gila. Jadi kekacauan gitu bus itu sampai Madiun. Untungnya nggak ketambahan aku ketiduran. Kacau malah. Jadi seperti itu ya kekacauan saya di perjalanan. Kalau menurutku ini melebihi aku ketiduran dari kemarin di Ungaran itu, karena efeknya sampai kacau di rumah, KO intinya. Badan itu meriang aku, karena ya gimana, nggak bisa tidur. Bahkan duduk itu harus gini. Wah, apa-apaan ini ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Nantikan trip selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.